Ya, pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan memberhentikan Suharso Mono Arfa sebagai Ketua Umum P3 periode 2020-2025. Ya, Musyawarah Kerja Nasional P3 menunjuk Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Mono Arfa. Konflik kepengurusan di tubuh partai berlambang Ka'bah akhirnya berujung pada digelarnya rapat Mahkamah Partai dan menyepakati usulan 3 pimpinan majelis untuk memberhentikan Suharso Mono Arfa dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai periode 2020-2025. Keputusan pemberhentian tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan Partai. Melalui Musyawarah Kerja Nasional yang berlangsung di Serang, Banten, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum menggantikan Suharso Mono Arfa. Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian tadi siang hingga sore hari ini, yang mengamanatkan kepada saya untuk mengisi lowongan jabatan menjadi PLT Ketua Umum atas dukungan doa para kiai yang ada di majelis ini. Konflik internal P3 sebelumnya terjadi di berbagai daerah. Sejumlah kader berunjuk rasa di berbagai daerah menuntut Suharso Mono Arfa untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai. Konflik internal semakin memanas setelah dipicu pernyataan Suharso Mono Arfa yang menyebut amplop para kiai yang dianggap benih dari tindak korupsi. Pernyataan tersebut kemudian menyulut kemarahan sebagian kader partai termasuk para santri dan ulama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, sama seperti saat menjamu tamu-tamunya, Prabowo juga mengajak Puan naik kuda. Ketua DPP Puan Maharani melanjutkan safari politiknya. Kemarin, Puan menemui Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sama seperti saat menjamu tamu-tamu lainnya, Prabowo mengajak Puan latihan berkuda dengan kuda kesayangan Prabowo. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini, Puan dan Prabowo mengatakan keduanya memiliki misi yang sama untuk Indonesia pada tahun 2024. Prabowo juga menyebut peluangnya berpasangan dengan Puan Maharani pada 2024 nanti. Memungkinkan atau tidak memungkinkan, saya kira ya dari segi teori kemungkinan ya pasti memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan, ya. Kalau tadi kan demi kebaikan bangsa dan negara, kenapa tidak? Tentunya ini masih perjalanan masih panjang, ya kan? PDIP harus memikirkan Gerindra dan tapi bagi kita demi apapun, demi kebaikan bangsa dan negara, kami siap laksanakan. Bukan pertemuan terakhir ya Mas Bowo ya. Pasti. Jadi kita akan tetap menyampaikan secara terbuka, membuka ruang bagi kedua kami ini. Sementara itu, pemirsa, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana menerima kunjungan Presiden Republik Filipina Ferdinand Marcos Jr. bersama istri Luis Araneta Marcos di Istana Kepresidenan Bogor hari ini. Kedatangan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. beserta istri ke Indonesia disambut dengan upacara di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Senin pagi. Dan selanjutnya disambut upacara penyambutan diiringi lantunan musik kebangsaan dari kedua negara oleh marching band, pasukan adat Nusantara, serta dentuman meriam sebanyak 21 kali. Didampingi oleh lantunan. Setelah itu kedua pemimpin negara memperkenalkan para degradasi yang hadir. Dari Indonesia yang turut hadir adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan,
dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kedua pemimpin negara menanam pohon kayu ulin asal Kalimantan di Istana. Dan penanaman pohon ini menjadi ciri khas Presiden Jokowi saat menerima kunjungan tamu pemimpin negara ke Indonesia. Ya pemirsa, buntut kenaikan harga BBM, harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah wilayah ikut naik. Ya, ini yang akan segera kembali pemirsa, tetap bersama kami.